Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman semua. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti biasa, kalian absen, scan barcode berikut, ya, isi sesuai dengan yang seharusnya diisi. Oke, silakan. Di pertemuan dan di video kali ini ada agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya kita menggunakan aplikasi kode editor antara lain si CodeBlock ya. Dan bahasanya yang kita gunakan adalah C++. Nah, untuk di video kali ini kita akan sedikit belajar mengenai user interface atau UI. Apa itu user interface? User interface itu adalah nih, yang kalian lihat di layar kaca nih. Ini ada pencet-pencetan, file, edit, view dan lain-lain. Terus di sini ada Windows ya. Di sini ada banyak menu. Ini dinamakan user interface. Ada tampilannya. Nah, kalau misalnya yang selain user interface ya, mungkin kalian pernah lihat tampilan yang seperti ini. Nah, ini namanya GLI atau tampilan yang nggak ada grafiknya, tapi menggunakan perintah-perintah yang harus kita ketik secara manual. Misalnya kita mau melihat folder. Kalau di command prompt ini ya, mewakili tampilan Windows yang bukan user interface ya, kita bisa menggunakan perintah cd di sini. Kita bisa melihat ada file apa saja yang bisa dilihat oleh user ya. Di sini bisa kalian lihat di sini C, terus ada user, berarti kalian sebagai user bukan sebagai admin, dan ada folder SMK Purnama. Itu. Oke. Kita kesampingkan dulu yang ini. Sekarang kita lanjut di user interface-nya. Di sini kemarin kita hanya menggunakan ketikan-ketikan yang ada di CMD kayak gini ya tampilannya ya. Sekarang sudah by forum atau sudah bisa kita membuat aplikasi dengan pencetan-pencetan lah. Itu. Di sini aplikasi atau editor yang Bapak gunakan adalah Microsoft Visual Studio. Kalian bisa download di Google ya. Misalnya download Visual Studio. Itu ya, atau kalau mau kalian bisa minta filenya ke Bapak misalnya, atau ke Pak Wahyu yang di SMK Purnama itu nggak apa-apa. Kalian minta, Pak, saya mau minta buat belajar dong Visual Studio di rumah. Itu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di sini tampilan untuk Visual Studio itu seperti ini, nggak jauh beda dengan yang biasa Bapak tunjukkan ya. Biasanya Bapak menggunakan CodeBlock. Oke, bentar. Kita lihat tampilannya seperti apa kalau CodeBlock. Nah, kalau CodeBlock kan tampilannya seperti ini ya. Sama, dia ada file, ada edit, dan lain-lain. Di Visual Studio pun sama, cuma bahasa yang digunakan
kita geser sedikit. Biasanya kita menggunakan C++, di sini kita menggunakan bahasa Visual Basic namanya. Oke, langsung aja. Caranya, kalian masuk file, terus new, kita buat project dulu, ya. Terus di sini kita bisa menggunakan Visual C++ untuk bahasanya, tapi kita merefresh ya, kita mencoba bahasa baru. Di sini agak sedikit ribet, tapi harusnya lebih mudah dimengerti kalau untuk bahasa Visual Basic-nya. Nah, kalian pilih aja Other Language di sini, pilih yang Visual Basic, terus pilih Windows Form Application. Selanjutnya kalian klik Browse di sini ya, buat naruh foldernya di mana. Di sini Bapak naruh di D. Terus di sini ada folder Pemdas, pemrograman dasar ya. Di sini Bapak bikin satu folder Visual Basic. Visual Basic, tinggal select folder aja. Nah, di sini di name-nya kalian ganti nama. Misalnya pertemuan 1. Oke, terus kalian oke aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Biasanya awal-awal bentuknya kayak gini nih. Ini adalah tampilan kerjanya. Di sini ada Explorer-nya. Kalian bisa nambahin file, nambahin forum di sini. Di sini ada tab Properties. Nah, di sini ada Toolbox. Di sini nih di kiri nih ya, lihat kursor Bapak ya, Toolbox. Nah, supaya nggak ribet nanti kalian mau ke Toolbox harus mencet lagi. Kalian klik aja dulu Toolbox-nya, terus di sini ada lambang pin. Klik aja, nanti dia akan otomatis stay di sebelah kiri. Gitu ya. Oke, ini tampilan untuk Microsoft Visual Studio yang 2010. Bapak pakainya ya. Nah, untuk langkah pertama, kalian bisa lihat di sini toolbox. Di sini ada banyak tools ya, ada pointer, ada button, checkbox dan lain-lain. Ini fungsinya apa? Kita bisa menambahkan fitur di tampilan forum ini. Oke, kita langsung coba aja ya biar nggak bingung ya. Pertama, kita coba tambahin label dulu. Tarik aja dulu di sini, tarik ya. Tarik aja ke layar kerja di sini buat nambahin labelnya. Oke, kita taruh dulu, simpan dulu label di sini. Terus kita tambahin text box namanya di sini buat kita bisa ngetik sesuatu. Nah, ini text box-nya. Tampilannya seperti ini ya. Terus kita tambahin tombol atau button di sini. Klik aja button terus tarik, tahan ya, tahan klik kiri tarik. Taruh di layar kerja, tinggal kita rapihin aja. Terus di sini Bapak mau tambahin satu text box lagi di sini. Oke. Selanjutnya Bapak mau ganti teks label 1 ini menjadi kata misalnya. Nah, kalian klik aja nih, klik kiri di label 1. Terus di sini ada tab properties, kalian scroll aja ke bawah pelan-pelan ya. Cari tulisannya di sini teks, T-E-X-T, teks ya. Terus kalian blok aja tulisan label satunya, ganti misalnya jadi kata. Nah, lihat nih yang di kursor Bapak ya, di pojok kanan bawah. Nanti ini akan berubah nih tulisan label satunya. Kita klik aja di sembarang. Nah, dia akan berubah menjadi kata. Ya, sesuai dengan apa yang kita ganti di sini. Oke, selanjutnya di yang text box pertama ya. Kalian masuk lagi ke tab properties.
Terus kalian cari properties, namanya itu name. Nah, di sini name ya. Kalau tadi text yang kita cari, sekarang yang kita cari name di sini ya. Ini fungsinya buat apa? Ini buat menandakan bahwa nama dari text box ini. Di sini namanya text box 1. Fungsinya untuk apa nanti bakal Bapak jelasin ketika kita mulai ngoding ya. Misalnya text box 1 ya di sini ya. Mau Bapak ganti name-nya name ya. Name menjadi kata awal. Kata awal ya. Tapi ingat, kalau untuk name kita nggak boleh nambahin spasi. Kata spasi awal ini nggak boleh. Kita mungkin bisa mengakali dengan underscore. Kata underscore awal. Ya, terus di sini mau Bapak ganti name-nya, name ya, bukan teks ya. Kata underscore duplikat. Di sini button mau Bapak ganti name jadi proses. Tapi dia teksnya masih button 1. Kenapa? Karena teksnya belum kita ganti. Di sini name ya. Sekarang kita cari teks. Teks, mana teks? Nah, di sini ada teks, kita ganti jadi proses. Kalau di teks kita bisa kasih spasi, proses copy misalnya. Proses spasi copy. Nah, di sini baru dia berubah nih. Ya. Oke, sekarang untuk codingnya kamu bisa double klik nih ya. Kamu nanti ikutin aja apa yang Bapak, kalau kamu mau coba ya, kamu ikutin aja apa yang Bapak lakuin. Kalau di rumah kamu nggak ada komputer, kamu bisa coba ke sekolah. Ya, anak-anak TKJ, Bapak ini kamu harus coba, harus berani nyoba ya. Nggak apa-apa ke sekolah aja, Pak. Saya mau nyoba materinya Pak Topik, Pak. Pinjem labnya itu nggak apa-apa. Ngomong aja ke Pak Widi atau ke Pak Wahyu atau ke Bapak nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut. Double klik di tombol proses copy yang tadi udah kita ganti nama ya. Double klik. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke tab codingnya di lembar kerja yang tadi. Terus mau balik lagi Pak gimana? Nah, lihat di atas nih. Kalau ada tulisan desain, nah di sini balik lagi ke lembar kerja. Kalau misalnya mau ke codingnya, kalian klik aja yang nggak ada tulisan desainnya nih. Ya, oke, kita balik lagi nih, double klik lagi nih. Oke, kalian ketikkan di sini ya, apa tadi, kata duplikat dot text sama dengan kata underscore awal dot text. Nah, ini maksudnya gimana? Kita coba dulu ya, baru Bapak jelasin nantinya. Caranya kita nyobanya, kalian masuk ke build ya, terus build pertemuan 1 di sini ya. Kita build dulu, cek di bawah sini. Oke, build 1 sukses, berarti nggak ada error. Langsung kita running. Nih, di sini ada yang gambar kayak tanda play ya, play button ya. Klik aja. Nah, nanti forumnya akan running seperti ini. Misalnya di sini kita ketik 10 TKJ. Kita coba nih pencet proses copy. Nah, selanjutnya kata 10 TKJ ini akan disalin dan ditampilkan di teks bawahnya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Tadi kita sudah mengganti nama si textbook atas ini ya dengan nama bentar Bapak stop dulu ya. Sini Bapak close dulu. Nah, tadi ini namanya adalah kata awal. Oke, kita kunci.
textbook ini namanya kata awal. Yang ini kata duplikat. Ya. Selanjutnya kita mendouble klik di button atau tombol proses copy. Ini maksudnya gimana? Ketika kita memproses atau mengklik button proses ini, maka dia akan menjalankan coding yang ini, yang Bapak blok ini. Cara baca codingnya gimana? Oke, di sini private process click. Ketika tombol ketika tombol proses itu diklik, maka apa yang ada di ketika tombol proses ini diklik, maka textbox dengan nama kata duplikat, ya, kata duplikat adalah textbox yang ini. Ya, tadi kita kasih nama kata duplikat. Teks di dalam kata duplikat, ya, lihat di sini extensionnya .text, berarti maksudnya yang mau kita rubah adalah teksnya. Lanjut. Teks yang ada di kata duplikat akan diisi dengan apa yang ada di dalam textbox kata awal. Oke, Bapak ulang ya. Ketika tombol proses diklik, maka teks di dalam kata duplikat, ya, kata duplikat yang ini akan diisi dengan teks yang ada di textbox kata awal, yaitu yang di sini. Itu. Jadi ketika kita isi, kita harus isi dulu. Kalau nggak diisi, dia nggak bakal muncul di bawah. Tapi ketika kita isi SMK Purnama misalnya. Oke, kita pencet proses. Ketika kita pencet proses, segala yang ada di sini akan di-copy ke textbox yang di bawah. Nah, misalnya kita tambah 1. SMK Purnama 1. Kita pencet copy, di bawah akan ngikut apa yang ada di atas ini. Itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan video kali ini. Tetap di rumah aja. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.